Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Ini alhamdulillah kita proses pengiriman domba paket breeding satu jantan Texel semi merino lah. Kalau kita bilang ya merino tapi bukan super, tapi merino itu sendiri yang punya postur tinggi panjang. Ini ke wilayah Togokan, Serengat, Blitar. Ini satu jantan, usianya sekitar 10 bulanan lah, kisaran segitu. Ini dengan betina Texelan bunting dengan dorper. Ini harga 8,5 juta sampai lokasi. Ini kita kirim sendiri karena request dari pembeli agar bisa sharing dan bisa mereview dari kandang tersebut lah, kandang pemiliknya ini. Dan nanti kita lihat kualitas ternaknya yang sudah ada di kandang. Ini kita bawakan konsentrat dan rumput fermentasi. Ini konsentrat yang PK14 biar peternak itu bisa nanti harapannya dengan pakan yang modern ini nanti bisa membuat peternak itu semakin berkembang lah. Ini kita bawakan fermentasi kita, rumput pakcong dengan bekatul. Kemarin juga beliaunya membeli probiotik plus premix dari kita untuk memaksimalkan pembuatan pakan, karena sebelumnya membuat pakannya gagal terus. Jadi beliaunya ingin belajar dari kita juga sharing-sharing terus. Dan ini juga bekatul yang sudah disiapkan. Kita diminta memberi arahan bagaimana membuat fermentasi yang lebih baik dan aman lah, tidak gagal. Ini hasil gilingan atau dedak dari penggilingan keliling lah. Ini hasilnya biar untuk recovery. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan mereview ini F1 Awasi 2 ekor dari betina Garut dan betina Merino. Ada 2 ekor dan ada 1 ekor jantan F1 dorper usia kisaran 11 bulanan lah. Yang kembali lagi di kandang Serengat wilayah Togokan. Ini beliaunya menggunakan pakan hijauan segar, yaitu berupa odot di chopper aja. Ini menggunakan betina-betina lokal dan jantan dari kita, harapannya bisa mengupgrade lah. Ini betina-betina cempe-cempe yang dihasilkan sudah bagus dengan menggunakan kandang seadanya lah, dengan kandang bambu. Yaitu masih kisaran 10 bulan lah, belum ada mungkin. Ini betina-betina lokal lah, ini dikawini karena beliaunya juga tanya-tanya bagaimana yang bagus. Itu kalau dari kandang kita sendiri, cempe plus indukan kita jadikan satu dengan Bima itu kisaran usia cempe 2 bulanan lah. Ini pejantannya di kandang ini ekor gemuk lah termasukan.
cempe plus, kalau kita breeding, cempe plus indukan dijadikan satu dengan pejantan. Nanti usia cempe kalau kita cuma breeding, cempe itu sampai 5 bulan baru kita pedot, tidak masalah. Nanti harapannya setelah 4-5 bulan itu baru kita pisah cempenya. Nanti kita flashing. Kalau bagus kita buat indukan, kalaupun kurang nanti kita gemukkan, kita jual untuk suplai daging lah. Dan untuk indukan sendiri baru kita pisah dengan jantan. Mungkin kalau sudah 1 bulan dengan jantan, setelah cempe petot cempe itu nanti kantong susunya sudah mengisi lagi, itu baru kita pisah. Sebaiknya begitu kalau dari kandang kita. Ini menggunakan hijauan segar dan kandangnya seadanya, memanfaatkan bambu. Hasilnya sebenarnya sudah bagus, tinggal merapikan bulunya lah. Dengan mencukur nanti bisa mengetahui kualitas dari pakan yang kita berikan ke peternak. Kalau kita melihat dari kualitas ternak ini sendiri, mungkin ternaknya menggunakan hijauan segar, tapi porsinya sampai dia kenyang lah. Jadi terpenuhi kebutuhannya. Tapi mungkin jika populasinya semakin banyak, mungkin akan kewalahan di situ. Nanti juga akan belajar dengan kita soal pembuatan pakan terutama. Kalau domba dari kita itu sebelumnya fermentasi pindah ke hijauan segar seperti ini mau. Cuma nanti porsinya mungkin agak lebih banyak lah kalau hijauan segar. Kalau kita dari peternakan yang menggunakan semula hijauan segar, kita pindah ke kandang kita, itu kita agak kurang berani lah. Karena biasanya kalau hijauan segar pindah ke fermentasi itu perlu adaptasi dan perlu adaptasi pakan lah. Terkadang biasanya juga tidak mau di situ. Nanti domba-domba seperti ini itu cuma treatmentnya yang bisa kita lihat dari pakan kita sudah berkualitas atau tidak. Itu dari setelah cukur bulu. Kalau kita melihat di peternakan besar itu mungkin tanpa perawatan cukur bulu mungkin oke aja karena nutrisi dan SOP-nya sudah bagus lah. Kalau kita masih merintis, sebaiknya kita mengamati dengan jeli lah. Dengan mencukur, memandikan, potong kuku itu. Dan biasanya kalau kita menggunakan rumput hijauan segar itu sebaiknya di setiap lepas melahirkan seminggu atau 2 minggu itu indukannya dikasih obat cacing. Nanti mau dijadikan satu dengan jantan, dikasih obat cacing lagi karena kan kalau hijauan segar itu masih kemungkinan ada telur cacing lah di situ. Jadi kita perlu ada safety di situ. Kalau kita fermentasi, meminimalisir kembung, meminimalisir atau penyakit mulut, banyaklah yang kita kembung di situ. Dan kalau kita fermentasi sebaiknya tidak menggunakan tetes. Kalaupun saya sendiri seperti itu. Untuk kandang sendiri meskipun bambu, meskipun pakai selat, pakai kayu, itu yang penting, dan maupun kandang yang lagi booming, lamprak itu SOP-nya aja. Yang utama di situ. Kalau SOP-nya bagus, kandangnya di ternak nyaman, kita pemeliharannya bagus, dan pemberian pakan banyak lah yang utama. Dan cukup, itu nanti dombanya berkualitas. Tanpa
ada kendala lah. Dan teori kita upgrade seperti ini tidak membebankan terlalu banyak lah. Maksudnya dengan betina-betina seadanya kita kawinkan dengan betina Texel Merino, Texel yang ada darah Merino juga, yaitu harapannya ya nanti anaknya bisa, nilai jualnya bisa lebih baik lagi. Tapi kan kita dalam pengadaan betina atau indukan itu kan lebih terjangkau dengan menggunakan betina lokal. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf.